Kemerdekaan adalah kebebasan. Agaknya kata itu yang bisa aku pakai untuk mendefinisikan arti kemerdekaan. Dan kebebasan adalah sebuah anugerah dan tentunya hal yang diimpikan oleh setiap makhluk hidup, terutama manusia. Berbicara tentang kemerdekaan, pasti alam bawah sadar kita tertuju pada kemerdekaan negara dan tentunya perjuangan para pahlawan di masa lampau. Perjuangan yang menumpahkan darah, tangisan, bulir keringat, dan tentunya nyawa para pejuang. Dan disinilah semuanya terlihat. Di barisan makam ini dan di seluruh penjuru Monumen Rawagede, semuanya terdengar dan terbayang. Dikukuhkan pada tanggal 10 November 1951 dengan nama Taman Makam Pahlawan Sampurna-Raga. Bentuk monumen ini adalah berbentuk bunga melati yang belum mekar. Makna dari bunga melati adalah putih wangi, suka dipakai dan duka dipakai. Dan untuk arti sejarah, itu lain lagi. Arti sejarah dalam bangunan Monumen Rawagede dapat dilihat dari anak tangga yang berjumlah 17, ruang patung di lantai 1 kacanya berbentuk segi 8, piramid yang kuncup masih ada 4, dan tinggi bangunannya 5 meter, yang berarti bangunan Monumen Rawagede melambangkan 17 Agustus 1945 atau Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bangunan sejarah ini betul-betul membuatku kagum sekaligus sedih. Aku kagum karena bangunannya yang terlihat sangat megah, dan tentunya aku sedih karena kembali mengingat masa kelam yang menjadi kenangan yang buruk di daerah, bahkan negara kita. Langkahku lantas tertuju pada lantai 2 Monumen Rawagede. Di sini banyak sekali kenangan yang diabadikan oleh pengurus Monumen Rawagede. Dimulai dari kunjungan Kapten Lukas Bustario yang dulu sempat bersembunyi di Rawagede dan pahlawan yang menjadi alasan terjadinya pembantaian di Rawagede. Hatiku perih saat melihat 3 patung yang berada di lantai 2 Monumen Rawagede. Patung yang memperlihatkan seorang ibu yang merangkul kedua anaknya. Beliau bernama Martem, dan kedua anaknya yang masing-masing bernama Adul dan Atung yang saat itu berumur 15 tahun. Singkat cerita, Adul dan Atung pergi bersama untuk bersembunyi dari Belanda ke sungai pada jam 11 malam. Tapi Belanda berhasil menemukan keduanya dan langsung menodong Atung dan Adul yang saat itu berpelukan tanpa belas kasih. Martem, sang ibu, mencari mereka berdua pada jam 2 dini hari di sungai yang saat itu sedang banjir. Saat itu, pencarian Atung dan Adul belum bisa membuahkan hasil. Keesokan harinya pun sama, tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Sampai pada hari Jumat, terjadi keajaiban. Di desa Pasir Awi, dekat dengan kuburan Cina, jasad Atung dan Adul berhasil ditemukan oleh Martem dengan posisi berpelukan. Hatiku terasa teriris. Jika aku berada di posisi sang ibu, aku tidak yakin diriku akan sanggup menerima kenyataan bahwa 2 anak yang kukandung dan kubesarkan susah payah dibunuh begitu saja oleh Belanda yang kejam. Sampurna-Raga, kalimat yang pertama kali aku baca saat aku sampai di depan tempat pemakaman yang berada di belakang bangunan Monumen Rawagede. Tempat pemakaman ini adalah tempat pemakaman 181 orang korban pembantaian Belanda yang ada di Monumen Rawagede. Sebenarnya ada sekitar 483 orang yang terbantai. Tapi hanya ada 181 tulang belulang yang dapat dimakamkan. Tempat pemakaman Sampurna-Raga memiliki makna sempurnalah raganya, yang berarti sempurnanya raga para korban karena sudah disolatkan dan sudah dikuburkan dengan cara yang baik. Keindahan Monumen Rawagede semakin terlihat saat aku semakin masuk ke dalam monumen ini. Aku sangat takjub tatkala melihat relief yang terlihat sangat besar dan juga terlihat nyata. Selain itu, mataku juga tertuju pada tulisan besar di atas relief yang sangat besar ini. Esa hilang, 2 terbilang.
Seperti itulah kalimat yang tertulis di dinding yang ada di depanku ini. Kalimat ini bermakna hilang satu, tumbuh 1000. Yang berarti jika satu pahlawan atau 10 orang yang gugur akan digantikan atau diteruskan perjuangannya oleh 1000 pahlawan, bahkan lebih banyak lagi. Melihat apa yang ada di sini sangat membuatku tergugah bahwasanya di balik kemerdekaan yang kita semua nikmati saat ini, ada banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan dan nenek moyang kita semua saat melawan penjajah Belanda dahulu. Berarti kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan kita yang sudah mempunyai kemerdekaan wajib untuk terus mempertahankannya.